Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan regresi berganda ketika data yang digunakan adalah data runtun waktu. Nah, pengertian data runtun waktu adalah data dari tahun ke tahun. Jadi datanya terdiri dari satu objek, bisa satu negara atau satu perusahaan, tapi ada dari tahun yang satu ke tahun yang lain. Misalnya data inflasi di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2020, atau data penjualan perusahaan dari tahun 2005 sampai dengan 2010. Nah, ketika kita ingin melakukan regresi berganda dan data kita adalah data runtun waktu, yang harus dipenuhi adalah stasionaritas datanya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya regresi lancung atau spurious regression. Nah, ketika terjadinya spurious regression, nantinya arah hubungan tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, karena itu kita harus cek dulu apakah datanya stasioner atau enggak. Stasionaritas data diuji pada tiap variabel. Jadi setiap variabel harus kita pastikan pola datanya stasioner atau tidak. Nah, apa sih pengertian pola data stasioner? Data stasioner itu merupakan data yang dari tahun ke tahun tidak membentuk suatu tren. Jadi tren itu bisa tren naik atau tren turun. Nah, untuk melakukan pengujian stasionaritas data bisa dilakukan dengan tiga metode. Yang pertama kita lihat grafiknya, yang kedua uji korelogram, dan yang ketiga uji akar unit atau root test. Sekarang kita coba menggunakan eViews untuk melakukan pengujian stasionaritas data. Ketika seluruh variabelnya sudah lolos uji stasioner atau pola data stasioner, baru selanjutnya bisa dilakukan regresi berganda. Nah, ini contoh di eViews-nya. Silakan buka eViews, buka data yang sudah di-share melalui Classroom dan melalui di slide. Di slide-nya ada juga di halaman pertama. Jadi ini tinggal diklik aja linknya. Nah, balik lagi ke eViews, buka datanya melalui menu File, Open Foreign Data as a Word File. Nah, tinggal cari lokasi data di komputer masing-masing. Nama datanya adalah data time series final. Jadi kalian tinggal open, sudah muncul menu seperti ini, kalian klik next, muncul menu seperti ini, next lagi, nah next lagi, next-nya ada 3 kali. Setelah muncul menu seperti ini, baru kita lakukan perubahan sedikit, di mana basic structure-nya harus diganti menjadi dated regular frequency. Di pertemuan sebelumnya, itu pilihannya unstructured, itu digunakan untuk data cross-section. Data cross-section adalah data pada satu waktu aja, tapi banyak objeknya. Sedangkan ketika datanya nanti merupakan data gabungan antara cross-section dengan time series, itu namanya data panel. Maka pilihannya adalah dated panel. Karena kita datanya data time series, maka kita pilihannya dated regular frequency. Nah, frekuensinya kita pilih. Nah, ini maksudnya frekuensi banyak kali datanya. Untuk itu kita balik ke Excel dulu sebentar untuk melihat jenis datanya apa. Nah, ini Excelnya. Jadi di sini kita ingin membuktikan apakah IHK variabel X1, kurs variabel X2, GDP variabel X3 berpengaruh terhadap M2 atau nilai uang yang beredar. Itu jadi variabel Y-nya, M2-nya. Nah, datanya dimulai dari tahun 1983. Jadi di tahun 1983 ada 4 periode, di mana setiap satu periode per bulan. Jadi data time series itu tidak hanya dalam satu tahun terdiri dari satu data aja, bisa jadi satu tahun terdiri dari beberapa periode. Nah, kalau dalam satu tahun terdiri dari 4 periode, maka kita balik ke eViews-nya, pilihannya adalah quarterly. Start date-nya
1983. Kenapa 1983? Tahun dimulainya 1983. Nah, setelah itu tinggal klik finish. Link imported, yes. Nah, ini merupakan variabel yang sudah kita masukin tadi. Ada M2, jumlah uang yang beredar, kurs, indeks harga konsumen, gross domestic product. Nah, sekarang kita uji stasionaritas data dari satu variabel aja, sisanya kalian coba nanti melakukan pengujian stasionaritas datanya. Nah, kita coba variabel GDP atau Gross Domestic Product. Caranya adalah awalnya bisa diklik 2 kali, atau kalian klik kanan, klik open. Nah, ini merupakan data variabel Gross Domestic Product. Nah, untuk melakukan pengujian stasionaritas data, itu bisa kita lakukan berdasarkan 3 metode uji grafik. Jadi pertama kita melihat grafiknya dulu. Caranya adalah tinggal klik View, Graph. Nah, pilihannya adalah Line and Symbol. Setelah itu, klik OK. Nah, ini merupakan grafik yang menunjukkan suatu pola tertentu khusus variabel GDP saja. Dari sini kita bisa lihat dalam jangka pendek itu fluktuatif naik turun. Ini ada naik, terus turun lagi, naik sedikit, turun. Nah, tapi dalam jangka panjang itu membentuk suatu tren, namanya tren kenaikan. Nah, tren itu bisa jadi nanti ada dari sisi kuadran sini ke bawah, artinya tren penurunan. Kalau polanya seperti ini, namanya pola tren. Nah, ini yang nggak boleh ketika kita akan melakukan regresi berganda dengan data time series. Pola tren seperti ini harus kita lubah atau kita transformasi menjadi pola data stasioner. Stasioner itu adalah suatu data yang dari tahun ke tahun tidak membentuk suatu tren tertentu. Jadi dia bisa naik turun tapi nggak ada suatu tren. Nah, ini grafiknya bisa disimpan dengan cara tinggal klik kanan, save graph to disk. Nah, ini tekan browse, pilih mau simpannya di mana, di data juga boleh. Nah, tulis namanya graph GDP, karena variabel GDP level 0. Tinggal diklik save. Ini nanti ada level 0, nanti dijelaskan. Sesudah itu, ntar klik browse lagi. Jangan lupa save as type-nya ganti menjadi JPEG. Kita mau nyimpannya dalam bentuk gambar. Klik save. Nah, klik OK. Nah, tadi ada namanya level 0. Level 0 itu adalah menandakan data kita yang belum dirubah sama sekali. Jadi dalam pengujian stasionaritas data dikenal ada 3 level data, level 0, level 1, dan level 2. Data level 1 adalah ketika data awal atau data level 0 yang tidak stasioner dilakukan transformasi, dirubah datanya. Nah, ketika di level 1 belum stasioner juga, nanti harus dirubah ke dalam, ditransformasikan ke dalam level 2. Nah, kalau sudah dapat grafiknya, kita bisa melakukan pengujian kedua yang namanya uji korelogram. Nah, korelogram caranya adalah dari menu awal, kita tinggal klik view, pilihannya korelogram. Nah, di sini pilihannya level, karena level 0. Atau data awal yang kita ingin cek stasionaritas datanya. Tinggal klik OK. Nah, cara membaca korelogram bisa berdasarkan 3 hal. Yang pertama dari autocorrelation, dari partial correlation, sama nilai probabilitas. Caranya adalah dari autocorrelation,
Kalau kita ke bawahin gambarnya, ada titik-titik garis putus-putus. Jadi grafik batangan ini, dia nggak boleh melebihi daripada garis putus-putusnya. Nih, garis putus-putus kan seharusnya di sini nih. Nah, jadi yang di awal-awal ini sangat-sangat kelebihan sekali. Nah, jadi ini juga kosong semuanya, cuman fokus di sini aja. Jadi dari sini bisa kita simpulkan eh, pola datanya tidak stasioner. Kalau stasioner, dia mengikuti garis putus-putus ini. Hal yang sama juga dari partial correlation. Grafik batangan yang di awal terlalu tinggi, sangat ekstrim dibandingkan sama grafik batangan yang lain. Batangan yang lain tidak melebihi garis putus-putusnya. Cuma satu aja. Nah, tapi karena pengujian autocorrelation sama partial correlation sifatnya persepsi, persepsi satu orang sama yang lain bisa berbeda. Jadi agak sedikit ambigu ketika kita ingin mengambil keputusan terjadinya stasionaritas data. Cara lainnya adalah dengan menggunakan probabilitas. Nah, kesimpulannya adalah probabilitasnya harus lebih besar dari 0,05. 0,05. Baru datanya stasioner. Karena probabilitasnya 0,000 lebih kecil dari 0,05, artinya datanya tidak stasioner. Hal ini sesuai dengan uji grafiknya tadi, di mana di grafik ditemukan polanya adalah pola tren. Nah, uji korelogram bisa kita simpan juga. Jadi caranya adalah kita simpan dengan klik kanan, Save Table to Disk, Browse untuk menentukan lokasi di mana kita nyimpan filenya, ganti namanya menjadi korelogram GDP, karena ini khusus variabel GDP aja, level 0. Jangan lupa di bawahnya ganti Save as Type-nya jadi PNG atau GIF. Jadi ini dua opsi ini untuk menyimpannya dalam bentuk picture. Nah, tinggal diklik Save. Oke. Kalau udah kita kecilkan menunya dulu. Uji korelogram sama uji grafik kita konsisten, pola datanya adalah tidak stasioner. Nah, tidak stasioner itu adalah pola tren. Jadi cara ketiga adalah dengan menentukan unit root test, melihat nilai unit root test. Caranya sama, dari menu yang ada kita tinggal klik view, unit root test. Nah, pilihannya adalah level 0 karena kita ingin melihat unit root test pada data yang belum dirubah sama sekali. Klik OK. Nah, dari sini langsung kelihatan probabilitasnya adalah 0,96. 0,96 keputusannya adalah kalau untuk unit root test, kalau lebih besar daripada 0,05 artinya datanya tidak stasioner. Ini keputusannya agak sedikit terbalik, emang terbalik sama yang korelogram tadi. Kalau korelogram dia harus lebih besar dari 0,05, kalau unit root test dia harus lebih kecil dari 0,05. Jadi kesimpulan kita berdasarkan 3 uji, grafik, korelogram, dan unit root test, ketiga-tiganya menyatakan pola datanya tidak stasioner. Nah, hal ini tidak boleh terjadi untuk menghindari adanya spurious regression. Atau kita tidak mau nanti hasil akhirnya hubungan antar variabel kita tidak sesuai dengan teori atau yang kita harapkan. Karena itu kita harus melakukan transformasi data yang dijelaskan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.